Dulu sewaktu kita kecil, ketika kita bermain di alam terbuka, kita bisa melihat banyak burung berbagai jenis berterbangan, atau mungkin melompat di ranting-ranting pohon. Suara kicauan mereka juga kerap terdengar merdu. Namun apakah kita sadar kalau sekarang ini hal seperti itu jarang kita jumpai? Entah kemana perginya burung-burung lokal Indonesia ini. Sebenarnya apakah ancaman nyata bagi burung lokal di Indonesia? Yuk, mari kita ikuti investigasi berikut ini. Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai banyak spesies burung asli atau bahkan endemik. Pada tahun 2024, tercatat setidaknya ada 1.836 spesies burung dan 786 diantaranya adalah burung endemik. Memang, Indonesia adalah rumah bagi beberapa burung endemik khas Indonesia. Penemuan spesies burung baru juga terus terjadi, sehingga menambah daftar kekayaan spesies burung di Indonesia. Namun di sisi lain, kepunahan burung-burung lokal juga menjadi ancaman serius bagi dunia burung, khususnya di Indonesia. 177 spesies burung di Indonesia mengalami ancaman kepunahan. Angka ini merupakan angka yang tertinggi di dunia, dengan presentasi mencapai 12% dari seluruh burung yang ada di dunia. Salah satu spesies yang masuk dalam kategori kritis adalah kakatua sumba. Burung kakatua ini adalah salah satu jenis burung kakatua yang ada di Indonesia yang keberadaannya mulai langka. Setiap spesies burung mempunyai sebab-sebab yang berbeda terkait dengan kelangkaannya. Namun kita tidak bisa menutup mata dengan melihat sekitar kita. Jumlah burung yang ada di alam memang berkurang secara signifikan dibanding jumlah burung di masa lampau. Dapat dikatakan, penyebab utama kepunahan burung-burung lokal di Indonesia karena mereka kehilangan habitat. Hutan yang seharusnya menjadi rumah alami bagi bangsa burung, semakin tahun semakin berkurang karena alih fungsi hutan. Kebutuhan manusia akan perkebunan atau lahan-lahan baru untuk permukiman atau bangunan semakin mendesak burung-burung liar, sehingga gangguan-gangguan ini membuat populasi mereka mulai menurun. Jenis-jenis burung kicau adalah korban yang tak terhindarkan. Jumlah mereka semakin berkurang dari tahun ke tahun. Sebuah penelitian di tahun 2019 menyebutkan bahwa hutan pegunungan di Pulau Jawa bagian barat sudah berkurang sebanyak 40% sejak tahun 1990. Pembukaan lahan pertanian secara masif yang terus dilakukan menjadi pemicu utama dari rusaknya habitat para burung-burung ini. Burung-burung yang sejatinya hidup nyaman di hutan terusir dan mereka tidak tahu lagi kemana harus pergi. Burung-burung seperti maleo sengkawor, puyuh sengayan, pergam hijau adalah 3 contoh spesies yang statusnya kian terancam. Sekarang mari kita coba amati sekitar kita. Burung apa yang sudah tidak pernah atau jarang menampakkan diri di sekitar kita? Belum lagi masalah rusaknya habitat yang makin parah. Ternyata perburuan liar juga menjadi isu penting terkait dengan ancaman punahnya burung-burung yang ada di Indonesia. Puyuh sengayan masih juga banyak diburu, padahal jumlahnya di alam liar kian rentan. Hal yang sama juga dialami oleh pergam hijau. Kedua jenis burung ini juga masih banyak diburu di alam liar. Sementara itu fakta di masyarakat kita, perdagangan burung-burung liar dan langka di Indonesia juga masih sering kita jumpai. Hal ini tidak mengejutkan karena burung-burung ini mempunyai pangsa pasar tersendiri. Di beberapa pasar kadang kita jumpai jenis burung seperti misalnya jalak putih, ekek gading Jawa, turlek Jawa, dan beberapa jenis burung lain yang seharusnya terancam punah. Padahal berdasarkan undang-undang,
jelas perilaku manusia yang mengancam kelestarian burung masuk ke dalam tindak pidana yang hukumannya bisa berupa denda ataupun kurungan penjara. Namun sayangnya tindakan-tindakan seperti perburuan atau jual beli burung masih banyak dilakukan. Beberapa kendala mengapa perburuan masih terus terjadi biasanya masyarakat awam masih kurang paham jenis-jenis burung apa saja yang dilindungi dan terancam punah, sehingga perburuan terus terjadi dan mereka melakukan perburuan tanpa rasa bersalah. Penurunan jumlah-jumlah burung yang ada di Indonesia itu akan memicu masalah baru yang mungkin dampaknya juga lebih besar, misalnya ketidakseimbangan ekosistem. Salah satu contohnya adalah julang sumba, adalah salah satu contoh spesies burung yang populasinya terus menurun akibat deforestisasi. Burung-burung lain seperti kuau raja, sempidan biru Kalimantan, dan juga sempidan biru Melayu mengalami penurunan populasi yang cukup cepat. Yang paling memprihatinkan adalah nasib burung jalak Bali. Menurut sebuah sumber, bahkan burung ini pernah tersisa hanya 6 ekor di habitat aslinya. Tentu hal ini bukanlah kabar baik. Pemerintah dalam hal ini juga tengah melakukan upaya konservasi agar penurunan jumlah populasi burung tidak terus meningkat. Melalui berbagai program yang dilakukan pemerintah seperti misalnya pelestarian habitat, penangkaran dan sosialisasi, diharapkan angka kepunahan dapat ditekan. Berbagai macam konservasi dilakukan di berbagai wilayah Indonesia untuk menyelamatkan populasi burung. Selain itu ada pula program pelepas liaran di taman-taman nasional yang ada di Indonesia. Upaya edukasi kepada masyarakat juga terus dilakukan, membuat papan larangan dan juga melaporkan orang yang terlibat perburuan dan menghindari transaksi burung langka adalah cara-cara yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan populasi burung langka. Sampai saat ini, program konservasi burung di berbagai wilayah di Indonesia sudah mulai menampakkan hasil. Salah satu contohnya adalah konservasi burung jalak Bali. Saat ini jumlah burung jalak Bali di alam liar hanya tersisa 60 ekor saja. Tentu ini bukanlah jumlah yang besar. Sampai sekarang, berbagai upaya terus dilakukan untuk menyelamatkan jalak Bali dari kepunahan. Jumlah burung jalak Bali yang sedikit ini bukan hanya karena perburuan liar, tetapi juga proses reproduksi yang membutuhkan waktu lama. Faktor ketersediaan makanan juga menjadi masalah penting bagi burung jalak Bali. Masalah ancaman kepunahan burung-burung lokal yang ada di Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata, apalagi bila dikaitkan dengan peran penting burung-burung itu dalam ekosistem. Bukan hanya isapan jempol, namun ancaman kepunahan ini adalah hal yang nyata. Apabila tidak ada upaya pelestarian, bukan tidak mungkin kita akan kehilangan spesies-spesies penting, dan juga bukan tidak mungkin apabila burung-burung langka ini hanya menjadi kenangan yang tidak bisa kita lihat di alam bebas. Dan tentu saja hal ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun adalah tanggung jawab kita semua sebagai penghuni bumi, agar kelestarian dan populasi burung-burung lokal itu tetap lestari. Nah, sahabat, demikian tadi ulasan mengenai ancaman nyata kepunahan burung-burung lokal yang apabila tidak segera ditangani, maka ancaman itu akan menjadi nyata. Apabila video ini bermanfaat, silakan kalian like, comment, share, dan subscribe. Dan apabila kalian punya pendapat, silakan tuliskan di kolom komentar. Sekali lagi, thanks for watching and see you in the next video. Salam dan bye-bye.